Wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke iya mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan perempuan dan anak tidak akan ada habisnya seiring dengan persoalan manusia itu sendiri. Peran perempuan sebagai anak atau menantu, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. Peran ini tentu saja membawa kepada hak dan kewajiban dari peran yang dimainkannya. Ketika ada hak pada perempuan, itu berarti membawa hak kewajiban bagi pasangan. Ketika peran itu membawa kewajiban bagi si perempuan, pada gilirannya berimplikasi adanya hak bagi pasangan. Berbicara hak perempuan berarti berbicara kewajiban bagi pasangan. Berbicara kewajiban perempuan berarti berbicara hak bagi pasangan. Hadirin sekalian, yang pertama kita akan membahas apa hak perempuan ketika sebagai anak atau sebagai seorang menantu. Yang kedua, nanti kita akan bicara apa hak perempuan ketika sebagai istri. Yang ketiga, apa hak perempuan ketika sebagai ibu. Ini bisa berarti ketika nikah dan ketika setelah nikah atau setelah pasca perceraian sebagai ibu. Terkait tiga hal tadi itu, implikasinya adalah apa kewajiban bagi pasangan. Baik, kita telah hadir di sini di PA Wonosari. Hadir di sini ada sejumlah hakim, kebetulan datang dari Sleman, dari Pengadilan Agama Sleman. Ada Pak Jabar Mudara, ada Bapak Haji Hussein, kemudian ada Bapak Kapari. Yang selanjutnya ada Pak Haji Baramanto atau dikenal dengan Pak B. Ini yang selanjutnya, yang kelima adalah hakim dari Sleman adalah Ibu Sri Sangadatul. Satu-satunya hakim di Wonosari adalah satu-satunya hakim dari Wonosari. Yang satu adalah saya kenalkan adalah sekarang sebagai co-host atau pendamping dari moderator pada siang hari ini, yaitu adalah Bapak Wakil dari PA Wonosari. Untuk menyingkat waktu, pemirsa semua di seluruh tanah air, barangkali teman-teman di seluruh PA di Indonesia, tentang apa hak perempuan ketika sebagai anak atau seorang menantu. Jadi ini kaitannya dengan orang tua atau dari mertuanya. Apakah dia punya hak atau kewajibannya seperti apa? Kita tanya yang pertama kepada Pak B atau Bapak Barwanto dari PA Sleman. Assalamualaikum. Gimana Pak B? Ini haknya seorang perempuan, dia kan sebagai istri, otomatis dia ada tanggung jawab terhadap mertuanya. Jadi apa hak dia itu? Hak dia kepada orang tua atau mertuanya, dalam hal ini mertua karena dia sebagai istri. Jadi mertuanya haknya apa, kewajibannya apa. Soalnya seperti ini Pak, kita sering menemui kadang-kadang di waktu persidangan si perempuan itu kadang-kadang ngeluh karena banyak ikut campurnya orang tua. Dalam hal ini dia ngeluh. Jadi sejauh apa dia bisa ngeluh itu loh, apakah haknya itu seperti apa, sampai ngeluh kepada orang tua yang merasa diikut campuri dalam rumah tangganya. Silakan Bapak Barwanto. Ya, baik, terima kasih. Ya, pada dasarnya menurut saya bahwa wanita yang sudah menikah itu semestinya sebagai mertua itu tidak tidak boleh terlalu ikut campur karena dia sudah mandiri. Jadi ya kapan lagi dia bisa mandiri kalau selalu mertuanya selalu mencampuri urusan rumah tangga anak dan mertuanya, seperti itu. Tapi boleh nggak Pak, itu orang tua atau mertua itu memberi nasihat, kadang-kadang si menantu itu mungkin kurang dalam hal melayani seorang suami,
mungkin dia belum berpengalaman, intinya dia memberi nasihat, itu boleh nggak sih Pak? Ya, kalau sebatas memberikan nasihat itu bagus, tapi barangkali yang perlu diperhatikan adalah caranya, ya. Caranya bagaimana supaya menantu itu tidak merasa rumah tangganya itu dicampuri. Jadi itu masalah teknik saja sebetulnya. Jadi sepanjang tidak terlalu masuk urusan yang sifatnya eh, kepentingan suami istri dan keluarga dia, itu kalau sebatas nasihat itu saya kira boleh-boleh saja. Jadi pada rasanya orang tua itu tidak ada salahnya dalam hal ini membangun rumah tangga untuk si anak dan si menantu, biar bagaimana langgeng memberi nasihat seperlunya, itu tidak ada masalah Pak ya. Betul, jadi begini, jadi terkadang itu mertua itu terkesan cerewet gitu ya. Jadi mertua itu juga harus tahu bahwa menantunya itu sudah dewasa ya. Jadi nggak usah lah yang kira-kira tidak terlalu prinsip, itu biarkan saja mereka, namanya juga menantu kan masih ini ya, apalagi kalau masih pernikahannya belum lama, itu kan masih proses belajar juga ya. Jadi biarkan saja, artinya mereka itu seperti apa, sepanjang tidak melanggar norma-norma agama maupun norma kesusilaan dan sebagainya, itu dibiarkan aja, jangan terlalu banyak dinasihati gitu loh, kecuali hal-hal yang memang penting. Oke, untuk pembanding ini akan saya tanya hakim paling muda kita dari PA Wonosari, yang lain Pak Armanto adalah dari hakim PA Sleman, hakim senior, ini hakim muda Pak Haji Nofriansyah. Nofriandi. Hakim sendiri malah lupa kata nama. Nofriandi panggilan Andi, tapi bukan orang Makassar. Pak Andi ya, Pak Andi, namanya Pak Andi. Bagaimana Pak Andi tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Parmanto dalam hal ini terkait haknya atau dalam ini juga kewajiban dari menantu itu kepada mertua. Ya, terima kasih Pak ya. Yang pertama, menantu itu kewajiban terhadap mertua itu, yaitu yang pertama harus menghormati orang tua atau mertua, menghormati seperti menghormati orang tuanya sendiri. Nah, kadangkala banyak kita temukan permasalahan keluarga itu menganggap mertua itu sebagai orang asing. Jadi menantu itu harus mendudukkan orang mertua itu seperti orang tua kandung sendiri. Apalagi seandainya menantu tersebut tinggal bersama dengan mertua. Begitu pula sebaliknya, mertua hendaknya menyayangi anak menantu seperti menyayangi anaknya sendiri. Diberikan nasihat, diberikan bimbingan, sehingga apa? Terjadi harmonisasi antara mertua dan anak menantu dan juga suami. Nah, begitu mungkin menurut saya secara singkat. Itu apakah Pak Andiri menerapkan kepada istri dan juga orang tua, bagaimana hubungannya selama ini? Ya, insya Allah saya menerapkan, saya menganggap orang tua sebagai orang tua sendiri, dan alhamdulillah. Cuman kami plus ini, kami tidak tinggal bersama orang tua dan tidak tinggal bersama mertua, itu mungkin plus kan. Jadi huru hara dalam satu atap itu tidak kami rasakan. Karena kami memang tinggal berbeda rumah dan berbeda kota. Apa boleh dibilang itu seperti ini Pak ya, birrul walidain si anak kepada orang tua kan, birrul walidain berbakti kepada orang tua itu seperti itu ya? Ya betul. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Armanto dan Pak Andi. Selaku ini sudah ada dua pandangan, sudah memperjelas masalah hak dan kewajiban bagi seorang menantu, sama halnya seperti orang tua sendiri atau juga anak sendiri, kewajiban sebagai orang tua sama, juga kewajiban sebagai pada mertua juga sama, begitu Pak ya? Ya betul. Oke, pemirsa, kita lanjut kepada materi kedua. Ini terkait dengan hak perempuan ketika sebagai seorang istri. Berarti ini jadi menantu, ini sebagai istri, berarti ada tadi mertua sekarang kepada suami. Haknya si istri itu apa dan kewajibannya apa? Berikutnya juga ada hak dan kewajiban bagi seorang suami atau pasangan dari si perempuan itu. Untuk materi kedua ini, pertanyaan kedua, saya akan lempar kepada Pak
Pak Haji Safaria atau Pak Fauzi dulu. Ini hak istri Pak, istri kewajiban istri kepada dalam ini kepada suami. Dia kan sudah menikah, jadi apa yang akan dimainkan si perempuan atau si istri itu. Kami ini mengingat ini Pak, sekarang ini lagi gencar-gencarnya kita digalakkan untuk kesetaraan gender. Jadi apa sih setara gender itu, dan itu menyangkut apa? Ini secara umum Pak, lepaskan saja pikirannya Pak, tidak usah terpaku dengan aturan apa yang membuat setara gender, karena kita selalu apa ya, dalam tanda petik terprovokasi dengan apa namanya, kita di mainstreamkan, harus utamakan tentang masalah kesetaraan gender, bagaimana katanya wanita laki-laki itu sama dalam hal apa sih Pak ya? Memang kalau berbicara masalah gender, ini terkadang kita beranggapan bahwa yang dikatakan gender itu selalu kita kaitkan kepada haknya perempuan ketika mendapatkan sesuatu hak yang mendapatkan hak yang sama sebagaimana laki-laki. Tapi ada satu hal yang nggak bisa disamakan. Perempuan itu ya kodratnya sebagai seorang perempuan itu nggak bisa ditukar dengan kodratnya laki-laki. Yang bisa sama itu dalam hal apa ya? Ya oleh karena itu kalau berbicara masalah hak, saya mau bahas dulu antara hak dan kewajiban tadi kan disebutkan. Di satu sisi kalau ada yang mempunyai hak, berarti pihak lain ada yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak itu. Kan begitu tadi di prolognya. Tapi kalau saya justru, saya beranggapan begini. Memang ketika ada hak, berarti ada orang lain yang berkewajiban, yang mempunyai kewajiban untuk memberikan hak itu. Tetapi di balik itu semua, yang punya hak ini, dia bisa mendapatkan hak itu setelah dia memenuhi kewajiban dia terlebih dahulu. Kan gitu. Seorang istri, dia punya hak. Dia punya hak untuk diberikan kasih sayang, dibiayai hidupnya, diberikan perhiasan, ya, bahkan sampai pasca perceraian sekalipun seorang istri dia punya hak, meskipun harta diperoleh oleh seorang suami, dia punya hak untuk mendapatkan harta separuh dari harta bersama. Tetapi di balik itu semua, dia mendapatkan hak ini akibat dari dia melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang istri. Jadi di situ. Jadi antara hak dan kewajiban itu, menurut saya bukan hanya hak seorang istri, ada suami berkewajiban memberikan haknya, istri punya hak juga, punya kewajiban juga yang menimbulkan dia mendapatkan hak. Jadi kalau berbicara masalah ya gender, tadi kalau dikatakan haknya perempuan berbicara masalah gender, itu sesuai dengan kodratnya. Kemudian haknya itu dia akan dia peroleh sesuai dengan kewajiban apa, peran apa yang telah dia laksanakan di dalam suatu rumah tangga. Oke Pak Husin, soalnya kan dalam beberapa kasus yang pernah kita alami lah, kita sama-sama di peradilan agama, jadi kadang-kadang itu haknya itu melulu kepada nafkah. Jadi intinya si perempuan itu semacam nuntut apa dalam nafkah. Sementara secara gender, ya harusnya sama-sama seperti itu. Jadi intinya tahu apakah ini boleh kita menuntut semacam itu, kalau enggak ya kita menuntut cerai atau seperti apa yang senyamannya dapat dikaitkan dengan yang secara gender itu seperti apa sih? Ya. Jadi ini ada dua berbenturan kalau menurut saya ini, dua aturan yang berbenturan kalau menurut saya. Di satu sisi, ini kita ambil contoh saja ya. Kita ambil contoh misalnya dalam satu rumah tangga, istri bekerja, suami bekerja. Di dalam hukum ya,
apapun yang diperoleh dalam masa perkawinan, ya, baik itu berupa harta bergerak ataupun tidak bergerak, atas nama siapapun yang memperolehnya, apakah diperoleh oleh suami, apakah diperoleh oleh istri, itu adalah harta bersama di dalam bagi mereka berdua. Artinya perbuatan hukum yang dilakukan dalam masa perkawinan itu adalah perbuatan bersama. Istri mendapatkan penghasilan, suami mendapatkan penghasilan, itu tidak ada pemisahan harta sepanjang tidak adanya perjanjian perkawinan. Kalau nggak ada perjanjian perkawinan, ya katakanlah kita sering kata host tadi dibilang kan sering terjadi, misalnya si istri menyatakan bahwa saya sudah sekian bulan tidak diberikan nafkah, ya tidak diberikan nafkah. Tetapi ya tidak diberi nafkahnya itu karena suaminya nganggur, nggak ada kerjaan lagi, mungkin karena COVID kemarin kan nggak ada pekerjaan lagi. Di uraiannya dikatakan bahwa istri ini dia untuk biaya hidup ya dari penghasilan dia sendiri. Nah kalau kita kaitkan tadi perbuatan hukum yang menghasilkan harta dalam masa perkawinan itu adalah milik bersama. Ya kalau menurut saya kalau kita larikan ke sana berarti tidak melalaikan, tidak memberikan harta sang suami. Karena memang dia, sang suami, kita ambil begitu aja Pak contohnya ya. Sang suami dia kebetulan dia tidak bekerja. Istri bekerja. Penghasilan istri ini sudah menjadi penghasilan rumah tangga. Kan gitu. Seharusnya tidak menuntut hak yang macam-macam. Enggak bisa, kalau menurut saya nggak bisa dia nuntut bahwa dia tidak diberikan nafkah sekian bulan. Sampai dia menuntut misalnya nafkah madya sekian bulan karena tidak diberikan itu. Lain halnya kalau suami dia punya pekerjaan, ya, seharusnya ya istri kerja, suami kerja, ya, kemudian penghasilan disatukan dalam satu tempat yang sama atau dalam rekening yang sama. Seharusnya kan begitu. Kemudian kalau ternyata suami ini sama-sama bekerja, istri punya penghasilan, suami punya penghasilan, ternyata suami ini dia nggak mau ngasih penghasilan dia nggak dikumpulkan di tempat pengumpulan bersama ini, dia nggak ngasih. Nah itu bisa itu dituntut dia tidak memberikan, artinya tidak mengumpulkan penghasilannya di dalam penghasilan bersama. Jadi kalau saya beranggapan untuk struktur hukum kita ya, kalau masalah penghasilan dalam rumah tangga itu ya, kita harus kita kaji bahwa bukan tidak memberikan nafkah. Yang ada itu ya tidak mengumpulkan hartanya kalau sama-sama bekerja ya. Kalau sama-sama bekerja artinya semua harta nanti dikumpulkan menjadi penghasilan bersama. Ketika setelah dikumpulkan, meskipun nanti ternyata penghasilan istri yang lebih besar, dalam pembagiannya tetap 50-50. Ya, kan gitu. Cukup atau tambah Pak? Sementara cukup dulu. Itu yang pertama. Yang kedua saya sampaikan lagi Pak. Kalau bicara masalah hak-hak perempuan itu kita harus mengkaji, apalagi kita nanti di dalam memformulasikan itu di dalam bentuk putusan nantinya. Suatu hal yang nggak boleh kita lalaikan itu kita harus pertimbangkan aspek sosiologis. Karena apa, masyarakat kita ini kan ada yang matrilineal, ada yang patrilineal. Jadi ketika masyarakat patrilineal dengan matrilineal itu nanti kalau berbicara masalah hak-hak itu semua kita tentu akan berbeda. Makanya kita harus memperhatikan living law atau hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Karena saya pernah di tengah masyarakat matrilineal, kita pernah juga di tengah masyarakat patrilineal. Yang patrilineal pun masyarakat Jawa nanti dengan masyarakat patrilinealnya orang Batak kan tentu berbeda nantinya.
Nah begitu juga nanti hak-hak perempuannya begitu. Makanya kesimpulan saya ini ya, kesimpulan saya yang dikatakan hak perempuan dalam gender itu tidak bisa disamaratakan. Harus disesuaikan dengan aspek sosiologis masyarakat tersebut. Gitu ceritanya. Biasanya kopinya kental sekali. Enggak juga. Kopi ini bisa menginspirasi kita. Saya pernah dengar pendapat dari ahli ya, seorang yang mengopi bisa mengeluarkan inspirasi. Dan itu saya buktikan itu. Ketika saya coba belum mengopi ya. Ya, baik pemirsa sekalian, ada hal menarik ini. Dua hal menarik saya lipat dulu ke Pak Dokter ini. Ada dua, Pak Husin bilang ada dua kubu peraturan yang ada tentang dalam hal ini, karena nafkah itu di satu sisi kita biasanya dari laki-laki, sementara enggak, itu enggak harus, artinya di perempuan pun juga punya, dia bisa dalam tanda petik bisa menafkahi seorang suami. Nah, ini monggo ditanggapi dulu dari apa yang disampaikan Pak Husin tadi, dan ini apakah benar seperti itu, Pak? Jadi intinya kalau memang seperti itu, dia nggak ada ini, memang harus saling mendukung, nggak ada saling menuntut. Kalau bisanya kan seperti itu. Jadi istri ya kalau memang suaminya dan dia juga harus banting tulang, karena harus mencukupi kepada keluarganya yang secara bagaimana bisa utuh, tidak harus bercerai, karena suaminya mungkin tidak mampu dalam hal ini, mohon maaf mungkin bisa dikategorikan miskin. Jadi siapa yang bisa bekerja di situ biasanya punya kesempatan. Kalau istri punya kesempatan, dia juga harus banting tulang mencari nafkah untuk menghidupi, dan hal ini si suaminya malahan dan anak-anaknya. Bagaimana Pak Dokter ini yang seperti itu, bagaimana pendapat yang seperti itu? Oke, jadi saya sebelum menjawab pertanyaan itu ya, saya kemukakan dulu basis teorinya terkait bagaimana cara membangun rumah tangga yang enak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya gunakan Yang teori enak. Iya, saya gunakan teori Marcos. Oke. Jadi dalam teori Marcos itu antara moral, etika, dan hukum itu sebenarnya tidak terpisah. Ya. Iya. Jadi kenapa begitu? Ya karena moral itu sebenarnya basis ada dalam rasa. Ya, kalau di dalam rumah tangga itu sebenarnya basis moralnya seperti yang diungkapkan oleh Allah dalam Quran atau dalam Al-Quran itu moral apa basis moral kasih sayang itu di antara keduanya. Kemudian ke etika itu kan proses menjalaninya itu harus menggunakan etika. Jadi etika itu aslinya itu setara. Kan kalau kita dalam etika itu memberikan kewajiban mengambil kewajiban memberikan lebih dari apa yang menjadi kewajiban kita. Itu dalam etika. Memberikan lebih dari apa yang menjadi kewajiban kita dan mengambil lebih sedikit dari apa yang menjadi hak kita. Kan itu nomor 3. Itu bisa kalau didasari oleh kasih sayang. Kalau didasari oleh hukum, berbentar orang. Tapi di dalam rumah tangga basisnya kasih sayang, tidak ada keberatan. Misalnya suami capek sudah misalnya istri gendong anak, tapi suami capek dia gendong tanpa ada misalnya keberatan. Kenapa? Basis kasih sayang yang didahulukan, gitu kan? Nah, sehingga rumah tangga itu berjalan Islami, ya kan gitu. Islami itu artinya kan Islami itu bahasa Arab ya. Islami itu dari bahasa Arab dari kata aslama yuslimu Islam, artinya selamat. Selamat di dalam menjalankan rumah tangga itu supaya selamat, aman dan nyaman. Nah, gitu tadi ya harus dilakukan
Dengan kata saling, tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih rendah, saling menghormati, saling terbuka, saling begitu kan, sehingga semuanya nyaman. Dan bukan hanya kepada suami istri, tetapi kepada anak, kepada semuanya nyaman. Jadi tidak ada yang tertekan, misalnya tidak ada anak kemudian tidak nyaman pulang ke rumah, tidak akan itu. Kenapa? Karena manusia itu memang secara etika senang kalau dihargai, kan? Senang kalau diperhatikan, kan gitu. Oke, itu satu ya. Basis itu Pak ya, basis Rumah tangga tangga di dalam rumah tangga gitu. Nanti menjalaninya itu. Sakinah atau apa itu? Itu baru basis moral ya. Kalau basis anunya itu nanti ada 5 itu yang harus diperhatikan. Ini saya berbicara dalam basis makosid ada 5. Perhatikan agama, perhatikan perlindungan jiwa, perhatikan perlindungan akal, perhatikan perlindungan keturunan dan harta. 5 itu terintegrasi kan gitu. Tidak mungkin 5 itu akan berjalan, satu saja tidak berjalan, itu akan berpengaruh. Contoh misalnya, bagaimana mencerdaskan akal kalau misalnya harta tidak ada, misalnya gitu kan? Sebab orang sekolah itu butuh biaya itu. Bagaimana kita melindungi jiwa, mau sakit tidak ada biaya, kan gitu. Iya, kalau misalnya mau mengharapkan bantuan sosial sekarang sudah ada BPJS lumayan lah, gitu ya. Oke Pak Mudara, saya mohon maaf saya potong dulu ini karena itu menurut syariatnya yang terkait dikaitkan dengan apa ya tadi ada hak semacam apa itu si istri itu menuntut yang nafkah itu apakah yang secara jenis itu ngaruh nggak dipersingkat ke arah situ aja dulu. Oke. Itu kan sudah bicara hukum. Kalau hukum itu hak dan kewajiban kan. Kalau hukum itu nanti tampak kalau etika dan moral itu rusak, menjadi persoalan. Barulah di situ orang ingat hak saya apa, gitu kan? Mulai nuntut. Mulai menuntut itu ketika itu keharmonisan tidak apa namanya harmonis lagi kan, tidak serasi lagi. Itu baru orang ingat hak saya. Tetapi kalau setiap hari Anda tuntut hak, Anda akan berantem. Kan begitu. Karena memang membangun rumah tangga bukan di situ. Ya. Nah, hak dan kewajiban itu akan muncul ketika itu kehidupan harmonis sudah terganggu. Nah, dari mana kehidupan harmonis bisa terganggu misalnya dong? Nah, itu bisa banyak hal. Misalnya suami istri sendiri itu di dalam menjalankannya, gitu kan? Kadang terlalu menyepelekan persoalan yang seharusnya langsung diantisipasi tidak diantisipasi. Persoalan kan menumpuk. Gitu. Kadang juga suami istri itu jangan lupa ini 2 anak manusia yang disatukan, dibangun dari karakter berbeda, ya kan, keluarga berbeda, yang menyatu. Orang tua 2 pihak itu secara teori kan orang tuanya mereka, ya kan, mertua itu kan hanya sebutan, tetapi sesungguhnya kalau sudah menyatu, menghormati mertua, menghormati orang tua itu sama. Karena manakala kita mengenal orang tua sama dengan kita tidak menghargai suami kan gitu. Karena kita tidak menghargai seorang istri sama. Jadi keluarga itu kan dibangun tertutup. Tidak akan boleh keluar itu apapun sepanjang bisa diatasi. Nah, kalau dikit-dikit ngadu, Mas tadi ngelirik-ngelirik, misalnya dok sama orang tuanya, itu maka orang tua itu pertama akan dinasihati. Tapi kalau kedua anaknya disakiti, dia tidak akan terima. Memihak orang tua. Nah, di situ kadang pecahnya rumah tangga itu kan gitu kan. Iya. Pemirsa, mau rumah tangga Anda aman, tentram, ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Mudara. Intinya kasih sayang bangun dan jangan nuntut hak, tapi laksanakan kewajiban. Karena jangan melaksanakan kewajiban, saya simpulkan Pak ya, kalau nanti betul, silakan dibetulkan. Dengan menyampaikan kewajiban berarti Anda memenuhi haknya dia. Dengan Anda memberikan haknya kepada dia, berarti Anda juga sudah memberikan kewajiban Anda, menyampaikan kewajiban Anda. Kasih sayang dan jangan nuntut. Kunci dari keberhasilan rumah tangga. Betul Pak Mudara? Benar itu? Nah, ini kewajibannya yang lebih dan tuntut haknya lebih sedikit. Saya konfirmasi lagi kepada Pak Ahsan Dawi. Ini terkait dengan itu bagaimana membangun
sinergi hak dan kewajiban. Kadang-kadang di kita itu Pak, perkara infonya semakin naik masalah cerai. Berarti kan dalam tanda petik atau yang disampaikan oleh Pak Mudara kan moral. Jadi tergerogoti kan, kasih sayang sudah mulai hilang dari hati mereka, moralnya sudah mulai kalau dibilang runtuh, nah semacam itu akhirnya mulai bangkang, mulai nuntut, akhirnya ya kacau rumah tangganya. Bagaimana yang membangun seperti itu atau apa enaknya seperti apa kita tindakan kita itu seperti apa? Oke, terima kasih. Mungkin belajar dari pengalaman kita semua hampir setiap hari menangani kasus-kasus rumah tangga, ya, bahwa norma-norma yang ada yang selama ini kita pelajari memang memberikan peran yang berbeda-beda kepada seorang suami dan istri, gitu ya. Nah, peran itu yang kemudian dikonstruksi, dibangun secara sosial sebenarnya. Dan ini sebenarnya yang orang sebut kesetaraan gender di sini. Jadi seperangkat sebenarnya gender itu kan seperangkat peran yang dikonstruksi secara sosial. Jadi gender akan sangat berbeda dengan kodrat. Kalau gender itu bisa ditukar. Seorang sekarang saya menjadi di rumah tangga sebagai pencari nafkah. Boleh jadi karena sesuatu hal yang mencari nafkah dia istri. Itu bisa ditukar. Itu peran gender sebenarnya. Kalau kodrat lain, kodrat itu wanita melahirkan, menyusui, sampai kapanpun bapak nggak akan bisa menggantikan itu. Berarti ada benarnya yang disampaikan oleh Pak Hussein tadi dan juga disampaikan Pak Mudara bahwa istri itu juga bisa nanggung aja nafkah, suaminya miskin tanggung aja nggak usah nuntut seperti itu. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Apakah nggak menyalahi kodrat hukum kita atau bagaimana? Soalnya yang banyak dituntut itu seperti itu. Artinya rumah tangga itu dibangun kalau dalam bahasa Pak Mudara tadi kan ada bangunan moralnya, ada bangunan etikanya. Ya, jadi ketika suatu rumah tangga dibangun dengan nilai-nilai kebersamaan, di sana ada kesepakatan sebenarnya. Kesepakatan rumah tangga A jadi berbeda dengan rumah tangga B. Ketika yang laki-laki bekerja, mungkin yang laki-laki full urusi rumah tangga, yang perempuan urusi domestik, urusi rumah tangga. Itu boleh. Di rumah tangga B mungkin beda, yang dominan yang perempuan yang kerja, yang laki-laki pelihara burung gitu. Atau di rumah tangga C berbeda lagi, gitu kan? Itu sebenarnya peran-peran itu bisa disepakati bersama, bisa dipertukarkan, karena itu sebenarnya bagian dari peran yang memang kadang-kadang kita dikonstruksi secara sosial. Tapi undang-undang kita memang mengatur bahwa suami punya kewajiban untuk melindungi istri dan mencukupi segala kebutuhan rumah tangga. Itu prinsip dasarnya. Tapi ketika suami tidak mampu karena sesuatu hal, peran itu bisa digantikan suami, digantikan istri, atau dalam bahasa lain dibantu oleh istri juga bisa. Jadi fleksibel sebenarnya. Aturan kita sudah mengatur sedemikian, tapi kalau suami istri sepakat untuk tidak seperti itu, boleh aja. Peran itu berganti-ganti boleh, asal dengan kesepakatan bersama, itu membangun kunci kebersamaan, keridhaan, kerelaan yang penting sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Hasan sudah memberikan banyak masukan. Intinya adalah bagaimana membangun rumah tangga itu dibarengi dengan kualitas kasih sayang, mawadahnya itu Pak ya. Mawadah kemudian dibangun dengan yang tadi itu moral, kemudian juga terkait dengan hak dan kewajiban itu akhirnya kan setara. Jadi kalau tidak selalu menuntut mengungkit, itu insya Allah akan rumah tangganya akan semakin jaya dan semakin kokoh, dan itulah adalah ujian hidup berumah tangga. Oke, lanjut kepada berikutnya. Ini peran perempuan sebagai seorang ibu. Intinya kalau rumah tangga itu sudah punya anak, berarti kan ada ibunya itu, berarti kan dia berperan sebagai ibu sekaligus kepada anaknya. Saya lempar kepada Pak Haji Satari terkait dengan ini Pak. Intinya ada hadis Pak ya kalau tidak salah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki si ibu. Jadi terkait dengan ini Pak, bagaimana perannya ibu itu membangun rumah tangganya sehingga anak-anaknya bisa menjadi atau memperoleh jannah. Nah, bagaimana itu Pak?
dalam ini mungkin dikaitan dengan di suaminya, nanti juga harus mendukungnya seperti apa. Kalau saya mengenai hal itu berangkat dari ada pasal yang soleh yang pertama berbeda yang mentaati agama itu salah satu di antaranya adalah saling ngomong itu langkah tahta mahat itu menurut saya itu tidak terlepas dari suami istri dan suami dan seterusnya. Bagaimana seorang ibu akan bisa mendidik anaknya dengan baik kalau hubungan dengan suaminya jatuh. Artinya anak itu akan melihat perilaku orang tuanya. Jadi kalau dulu orang tuanya itu harus diperbaiki akhlaknya, pasolat. Kenapa ini yang pertama ada diutamakan solehat dulu? Karena yang perempuan ada istilah perempuan sumber gosip itu istilah umum. Bentar-bentar saya nggak tahu yang jelas di mana-mana ini yang perempuan sebenarnya tidak menyalahkan perempuan enggak, karena perempuan juga banyak manfaatnya. Hubungannya dengan itu keharmonisan rumah tangga dan mendidik anak-anak. Kalau tadi sudah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya bahwa ada untuk nafkah suaminya itu kami sampai tadi saling ngomong. Jadi seorang suami tidak mungkin akan sehat terus, istri juga tidak akan sehat terus, mesti akan mengalami perjalanan takdir dengan sakit atau kematian lebih awal sebelum akhir itu masih dilewati. Oleh karena itu suami mempunyai kelebihan, istri juga mempunyai kelebihan. Suami mempunyai kekurangan, istri juga mempunyai kekurangan. Dan itu kalau sudah punya anak akan melihat ini, akan bisa menilai apakah sudah dewasa. Bisa menilai, oh ibu saya kok begini. Misalnya ibunya rajin ibadah, tapi bapaknya suka minum keras, itu jadi penilaian anak itu. Sedangkan hadis itu kan menerangkan bahwa anak itu yang pertama ditaati itu siapa? Sampai ibu terus ibu. Lalu kemudian bapak peringkat keempat. Nah, di sini berarti dihubungkan dengan fasolehat yang pertama disebut oleh ayat ini wanita. Berarti seorang ibu diutamakan harus berakal baik supaya bisa mendidik anaknya. Kemudian anak juga akan melihat ketika bapaknya sakit atau tidak bekerja, kurang ekonomi, bagaimana perilaku ibunya, istrinya dan suaminya. Itu akan dilihat oleh seorang anak. Jadi ibu itu nanti akan menyampaikan kepada anaknya, bapakmu dan sebagainya. Bapakmu bukan bekerja. Saya dulu juga butuh karena sakit, tapi bapakmu mengetat saya. Sekarang ganti, karena bapakmu sudah sakit, tidak bekerja lagi, maka saya harus menolong bapakmu. Ini namanya posisi saling menolong. Terus, kamu lemah, bisa melihat sendiri bagaimana ibu caranya memperlakukan. Jadi, kalau kamu itu bisa berbuat baik terhadap bapakmu juga, aku senang.
aku sebagai ibu senang karena ternyata anak dan anak itu bisa berbakti kepada bapaknya. Aku senang dan lebih dari itu namanya berbakti. Oke, intinya ini Pak ya, intinya dari anak itu otomatis melihat kepada sepak terjang dari orang tuanya. Tapi ini Pak, kadang-kadang itu dalam rumah tangga, selain ada lingkup terkecil yaitu rumah tangga itu, kadang-kadang anak itu bergaul. Jadi ketika seorang tua itu sudah memberikan pelayanan dalam hal ini atau contoh yang dirasa baik sesuai pengetahuannya orang tua, tapi anaknya ternyata terpengaruh oleh lingkungan sekitar, akhirnya dia ini kurang sesuai dengan harapan daripada orang tua. Jadi agak beda. Jadi bagaimana Pak mempola lingkungan agar si anak itu tetap bisa melihat bahwa yang bagus adalah dari contoh orang tua ini dan lingkungan ternyata salah. Kira ada beberapa ini Pak. Beberapa ada anak yang cerdas, intinya dia berada dalam lingkungan yang tidak baik, tapi dia sudah cerdas dan ternyata dia juga sukses dalam hal kebaikannya. Beda, ternyata dia dari sumber itu ternyata dia jadi orang. Ternyata dari yang dirasa baik, ternyata dia tidak baik. Jadi ada bolak-balik seperti itu. Jadi memposisikan si anak itu atau si ibu ini Pak, karena kalau saya menerjemahkan Pak, tahta agama itu adalah di bawah sifat terjang dari ibu itu, bagaimana ibunya berkiprah untuk memajukan si anak terhadap terpengaruh dari lingkungan itu. Bagaimana kalau Pak Sabari menanggapi itu? Kalau saya, pertama kewajiban ibu adalah memberikan keteladanan. Baik berbagi harus tidak boleh memaksa. Karena dihasilkan oh ibunya puji anaknya nggak berhasil, tomalai nggak bisa, ini tidak bisa. Harus dengan pendekatan emosional. Pertama keteladanan dengan akhlak. Kita ingat itu Kanaan itu masa itu bagaimana itu yang dididik dan ternyata tetap itu sudah kesalahan ibunya. Yang jelas kewajiban seorang ibu adalah mendidik secara baik, dengan baik, memberikan contoh yang baik. Nanti suatu saat anak kita akan sadar sendiri. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Sabari atas tanggapannya tentang bagaimana membangun hubungan anak dengan orang tua sehingga anak itu berada dalam kesuksesan atau dalam hal ini surga di kemudian hari. Baik, berlanjut kepada soal tuntut menuntut. Kalau tidak bisa membangun secara kasih sayang, secara moral, secara hukum pun akhirnya bicara. Nah, kadang-kadang Pak, ini kalau di kita informasi yang beredar, kalau dalam perkara kalau ini kita angkat perceraian kayak ini rumah tangga, kalau dia nuntut hak, larinya kepada cerai. Ini ada istilah hak perempuan dan anak pasca perceraian. Ini yang sangat digembar-gemborkan dan diminta hakim itu untuk selalu memperhatikan itu semua. Jadi dalam hal ini kita angkat masalah cerai gugat. Intinya cerai itu adalah dibangun atau diajukan oleh si istri. Karena dia nuntut tadi itu Pak, belum setara, jadinya belum setara. Karena dia masih mengandalkan nafkah dari suami dan dia akhirnya menuntut itu semua. Dalam beberapa kasus yang kita alami, mungkin Bapak Ibu semua pemirsa di manapun juga barangkali sudah tahu, ada beberapa cerai gugat yang dia memberikan alasan tentang selain masalah cerai, dia alasan nuntut itu Pak, dan nuntut yang hak ini belum dikasih, hak nafkahnya belum dikasih, sekian bulan yang lalu dia dikasih, dia nuntut juga tentang nafkahnya setelah cerai itu seperti apa, iddah dalam hal ini, kemudian nafkahnya anak itu seperti apa, dia nuntut semua. Tapi ujung-ujungnya di perjalanan sidang dia akhirnya mencabut itu semua. Jadi terkait dengan ini cerai gugat terkait dengan haknya si perempuan, walaupun ini dalam tanda petik karena ada pertentangan dua aturan atau dua kubu
yang setara, ada yang tetap seperti ini, ada yang patrilineal, ada yang matrilineal. Nah, seperti itu. Bagaimana memformulasikan model tuntutan yang seperti ini, sikap hakim yang dia mencabut seperti itu? Apa yang harus diperbuat oleh seorang istri yang mengajukan? Apakah dia tetap mempertahankan gugatannya sesuai dengan apa yang ada dalam alasannya, ataukah dia harus mencabut jalur ini karena mungkin ini Pak terlalu lama, karena kalau ini dituntut lama, nggak cerai-cerai. Apakah pemenuhan hak ini juga bisa dipandang sah secara moral, secara kasih sayang kita, kalau ini pemutusnya hakim itu terhadap si perempuan untuk memberikan haknya itu. Siapa ini yang saya tanya? Pak, yang atau Pak Dokter dulu, kita lihat karena ini tadi memberikan apa namanya fondasi tentang kasih sayang dan juga moral harus dibangun dan jangan nuntut kalau mau berhasil. Tapi ini sudah kelewat itu semua Pak. Jangan jenuhnya, dia lakukan dan dia memberikan alasan seperti itu. Selain cerai dan juga selain cerai nuntut juga nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami atau nanti yang digugat itu. Jadi kan hak ini sudah bicara hak di hukum ya. Nah, kalau hukum itu sudah hak dan kewajiban. Saya punya hak kata istrinya. Saya iddah wakaf. Nafkah hadiah, gitu kan, untuk istri. Jadi itu bagaimana secara filosofi itu bisa dinyatakan sah dia menuntut. Kalau selama ini untuk cerai gugat itu tidak dibenarkan menuntut hak yang berupa hak perempuan termasuk iddah dan mutlak kan? Mengapa? Karena dengan begitu istri itu yang bermaksud memutus kasih sayang. Jadi basis moral daripada mutlak sebenarnya kasih sayang. Jadi kasih sayangnya dia akan diputus oleh suami, kemudian harapan-harapan yang selama ini akan hilang, maka itulah dengan Islam, dengan hukum itu diberikan mutlak kan itu berarti mutlak. Jadi mutlak itu kan tidak terkait dengan nusus ya, akan gitu. Kemudian apakah gitu misalnya? Apa memang kalau cerai gugat misalnya tidak boleh menuntut misalnya kan tentang mut'ah dan tidak. Itu kalau saya berpendapat bahwa karena basis filosofinya tadi satu kasih sayang ya, kasih sayang, siapa yang mengurus kasih sayang? Dua, dia baik nggak? Etikanya itu baik nggak? Maksudnya itu di dalam menjalankan tugas-tugasnya dia, gitu kan? Tugas-tugasnya dia. Nah, kalau istri itu misalnya menjalankan tugasnya secara baik dan benar, tapi suami ini yang sengaja menggantung, kan dia tidak hilang haknya, kan gitu. Nah, tetapi kalau misalnya dia yang sengaja karena ada misalnya pilih atau apalah misalnya ada niatnya di situ, sengaja dia memutuskan kasih sayang dan sengaja dia menikahi suaminya, maka dia hilanglah kan gitu. Jadi menurut saya itu pemeriksaan itu kan gitu. Oke, intinya ini Pak, karena saya sendiri mendapat informasi bahwa itu adalah semacam memang digalakkan. Jadi walaupun cerai gugat dalam pengajuan gugatan itu suratnya itu gugatannya itu dilampirkan soal tuntutan tentang nafkah. Apakah ini dibenarkan dalam segi hukum ataukah memang karena kita terprovokasi oleh harus menghormati atau memberikan hak pasca cerai kepada perempuan dan si anak walaupun dia yang ngajukan. Nah, seperti itu. Bagaimana tanggapan? Nah, itulah yang saya katakan tadi sebenarnya kalau dia memang tidak berhak karena dia kan dia yang tahu. Kalau kita nanti kan pembuktian misalnya kan. Kalau dia sudah ajukan ke kita ya kita. Jadi terserah mereka mengajukan seperti apa yang nanti dalam pembuktian nanti Pak ya. Buktikan begitu kan kalau misalnya dia memang karena kalau misalnya itu tadi cerai gugat langsung hak misalnya dong, padahal dia bukan orang salah misalnya kan nggak ada juga dia misalnya kan gitu. Kalau boleh tahu informasi
selama Bapak berpraktek di peradilan, apakah pernah memeriksa perkara gugatan yang cerai gugat diajukan oleh istri? Gugatannya seperti itu, Pak. Selain cerai, dia nuntut seperti itu. Iya, ada akomodasi. Ada. Ada yang saya tolak, ada yang saya kabulkan. Itu alasannya kalau memang ada yang dicabut, Pak. Kenapa dicabut, Pak? Sampai dicabut itu kenapa? Oh, belum diperiksa kan? Dicabut itu karena dia itu setelah dijelaskan itu kemudian dia tidak merasa tidak berhak. Saya salahkan gitu. Jadi terserah. Jadi dia sendiri yang kemudian bermaksud memberikan itu. Karena kan ada hak-hak itu tadi terkait dijalankan nggak dengan benar dia. Jadi ada yang dicabut, ada yang ditolak, ada yang dikabulkan. dikabulkan. Itu si suaminya waktu dalam pemeriksaan apakah hadir ataukah tidak pernah? Itu yang ini perstek ini yang saya kabulkan perstek ya. Yang dicabut juga perstek ya. Yang ditolak juga perstek ini ya. Jadi kan mereka kalau begitu dijelaskan itu sadar. Jadi walaupun si suami pun tidak hadir, hakim berhak juga mengabulkan kalau memang si perempuan tapi kan kalau dia terbukti memang suaminya ditinggal, artinya ditinggal, dibiarkan dia, kan tidak hilang, bukan dia tetap mengasuh anaknya, melihara anaknya di rumah kan gitu kan? Gitu. Itu haknya istri atau haknya juga menyangkut pada anak yang dituntut itu yang termasuk anaknya. Masa anak ini ada haknya si istri, walaupun nanti ditolak apa resikonya, juga kepada menuntut pada haknya anak juga. Dan untuk yang begini saya suruh buktikan dulu gitu. Kau buktikan berapa kau punya hasil suamimu, karena suaminya nggak datang kan gitu. Nah, dia tunjukkan buktinya ini bahasa sama saya. Begitu. Saya tanya, Mersa, jangan khawatir mengajukan, intinya kalau mau mengajukan gugatan, ajukan saja, tapi harus juga melihat kondisi, apakah Anda semua si perempuan, istri, kalau Anda sebagai istri, apakah benar-benar berhak atau tidak. Kalau merasa benar, ajukan saja, walaupun itu adalah cerai gugat, bukan kehendak suami, tapi kehendak Anda bisa mengajukan apa yang disampaikan oleh Pak Mudara tadi. Oke, saya beralih kepada Pak Husin. Terkait dengan itu, Pak, ini kan perlindungan perempuan, Pak ya. Pak Mudara tadi menyampaikan ada yang dikabulkan kalau terbukti memang dia berhak, ada yang ditolak karena dia memang tidak hak sama sekali, ada yang dicabut karena bukan nyadar, sebetulnya nyadar daripada nanti ada apa-apa dicabut. Apakah ini termasuk perlindungan terhadap si perempuan terkait dengan pengabulan itu, Pak? Jadi kembali kita ke latar belakang ya. Rapat. Di dalam Jam 2 rapat. dalam gugatan itu bisa masukkan adanya hak-hak perempuan pasca perceraian, diantaranya nafkah dan nafkah mut'ah. Ini bagian dari tujuannya adalah untuk perlindungan. Cuman tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Dr. Mudara bahwa dalam implementasinya di persidangan tentu kita akan memperhatikan antara hak dan kewajiban itu, apakah hak itu masih tetap ada atau tidak. Ada atau tidak hak itu tergantung kepada apakah dia melalaikan kewajiban atau tidak. Ketika seseorang yang menuntut dia sendiri justru yang melalaikan kewajiban, sebenarnya dia nggak punya hak. Nah, ketika dia menyadari sudah tidak punya hak, ternyata dia sudah menuntut itu semua, ya itulah yang terjadi yang dikatakan oleh Pak Dr. Mudara tadi. Ya, diantaranya ada yang sampai dia cabut katanya, ya. Banyak juga yang sampai dia cabut. Justru pernah ada juga ya si istri dia mengajukan cerai juga, dia menuntut nafkah kelalaian, padahal dia sendiri yang meninggalkan suami. Ya, di persidangan ketahuan ya, dia sendiri yang meninggalkan suami. Justru dia pergi meninggalkan suami itu lari dengan laki-laki lain. Dia sudah nusus juga kan. Nah, hal-hal yang seperti ini tentu kalau berlanjut di akhir putusan kita tentu tidak akan dikabulkan, nantinya akan bisa jadi tidak dikabulkan. Dan ini banyak juga yang pada akhirnya tadi yang dikatakan dicabut tadi. Jadi sesuai dengan pasal 271 RP,
hal itu bisa-bisa saja, itu boleh sah-sah saja secara yuridis, ajukan saja kemudian dicabut. Cuman persoalannya begini. Ya, di dalam cerai gugat itu ada ketentuan itu kalau putusan kita tentang cerai gugat mewajibkan atau menghukum kepada tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah, kemudian menangguhkan atau tidak memberikan akta cerai kepada tergugat sebelum dia membayar kewajiban itu. Nah, ini yang nanti akan menjadi timbul satu persoalan, dan di satu sisi bisa jadi juga akan memunculkan penyelundupan hukum, bisa jadi Pak. Ya, yang pertama ya saya katakan persoalannya begini. Instrumen kita ya, untuk menentukan bahwa dia sudah memenuhi hak dia membayar nafkah iddah. Kalau cerai talak kan di hadapan kita dia bayar. Tapi kalau cerai gugat, instrumen yang memastikan bahwa dia sudah membayar itu apa? Apakah cukup dengan kwitansi? Kwitansi bisa dibuat-buat kan gitu. Apakah cukup dengan screenshot WA atau dia tunjukkan WA pun juga bisa dibuat-buat. Itu yang pertama kan. Yang kedua, ketika misalnya tuntutan itu terlalu besar, yang kita kabulkan juga terlalu besar, sang suami nggak punya apa-apa, dia berpikir kan, bisa jadi Pak ada penyelundupan hukum juga nanti akan terjadi di sana. Dia ajukan lagi di pengadilan agama lain dengan perkara baru, bisa jadi kita nggak tahu kan, apakah itu sudah pernah diputus atau enggak pengadilan agama lain, dia pindah ke suatu tempat, ya, dia ajukan itu, apalagi dia ajukan dengan perkara gaib, ya, diputus, bisa dia mendapatkan akta cerai, kan gitu. Luar biasa yang disampaikan ini, semacam membuka wawasan kita, pikiran kita, ternyata tidak semudah kita memutus. Intinya ada efek samping yang luar biasa, sampai kepada nanti itu bagaimana implikasinya kalau ditahan akta cerai seperti yang sudah ada ya. Kemudian nanti kalau dia mengajukan jabatan bagaimana, kalau dikasih itu nanti bagaimana, kan luar biasa. Itu membuka wawasan kita. Tapi ini Pak, itu kalau saya beli ini kan hanya kan kebijakan hakim, bagaimana hakim itu memformaliskan itu semua, bagaimana kalau sampai memutus seperti itu, tanggung jawabnya kan harus ada, berarti kan harus sudah ada penilaian seperti itu. Itu kalau saya pikir itu memang diserahkan kepada hakim masing-masing, dan kalau tanda petik berani seperti itu, resikonya juga luar biasa. Makanya orang juga bisa buat lagi. Intinya ini Pak, yang saya tanyakan, apakah menuntut itu memang harus ketika cerai? Maka karena suami lalai, kenapa maksudnya ketika cerai? Kenapa tidak sebelum cerai ketika menjadi suami istri, membangun kasih sayang, ini ngingetin, suami lupa, istri lupa, diingetin lewat pengadilan. Bisa tidak seperti itu? Saya tanya kepada Pak siapa ya? Pak B. Gimana B? Ada nggak solusi untuk tuntut menuntut soal nafkah itu setelah pasca cerai? Intinya cerai kemudian dibayarnya setelah cerai. Ada nggak perkara yang tuntut menuntut nafkah itu sebelum cerai ketika menjadi suami istri? Kalau ada itu seperti apa namanya Pak? Dan apakah sudah pernah terjadi di peradilan agama? Baik, sepanjang yang kami tangani memang belum pernah, tapi itu sebenarnya dimungkinkan saja. Ada jenis perkaranya yang menyangkut itu, macam menuntut kelalaian nafkah dari seorang suami atau istri seperti itu, ada. Itu sepanjang kaitannya dengan perkawinan dan merupakan hak seorang istri kan boleh saja. Boleh atau ada jenisnya di perkara? Untuk jenisnya saya juga lupa ya, apakah ada istilah itu. Ada ya. Mungkin Pak Wakil, Pak Hasan. Ada itu pasal 49 di penjelasannya itu kan tentang. Oh ada Pak ya. Jadi nafkah kan ada. Gugatan nafkah kelalaian suami atau istri. Iya ada di penjelasan pasal 49. Tapi kenapa kok nggak diarahkan ke situ? Kenapa kok sekarang ini pasca cerai, Ya kalau hakim itu kan pasif, artinya ya orang. Intinya ini Pak, informasi yang kami dapatkan, intinya itu kan sudah semacam kita itu semacam dikasih masukan dari atas atau dari orang-orang yang memang berkompeten di situ, bagaimana membangun hak dan atau nafkah
kewajiban istri itu di pasca cerai yang digemborin itu, perlindungan perempuan anak pasca cerai. Kenapa itu nggak diangkat ketika masih dalam pernikahan? Ya itu masyarakat itu kebanyakan tidak tahu ya, kebanyakan kan tidak tahu aturannya. Jadi itulah perlunya mungkin adanya penyuluhan hukum ya. Nah, mungkin perlu nanti lewat radio atau kalau ada kesempatan lain di penyuluhan hukum itu bisa disampaikan kepada masyarakat tentang hak nafkah itu. Tidak harus ketika cerai kan. Seperti itu. Karena itu ketidaktahuan masyarakat sebenarnya. Kalau hakim sendiri kan tidak bisa mengarahkan karena kita tahunya orang datang ke sini kan. Sebelum datang kan kita tidak bisa bicara kan. Kita tidak, kecuali lewat penyuluhan saja. Seperti itu. Jadi kita kan sifatnya pasif ya. Terima perkaranya ya jenisnya cerai dengan kumulasi seperti itu ya kita tangani seperti itu. Demikian. Oke, terima kasih Pak B, Pak Barmanto. Bahwa intinya ada jenis perkara yang menuntut nafkah dari istri kepada suami tidak harus ketika cerai terjadi, sebelum itu bisa mengajukan. Saya pengen ini barangkali terakhir ya. Terakhir sudah berapa menit? Sudah lewat rapat Pak. Soal perlindungan istri, perlindungan istri rumah tangga. Apakah dengan hakim menceraikan itu juga bisa dikatakan sebagai perlindungan perempuan? Ketika hakim mengetok palu menceraikan suami istri, apakah itu bisa dikatakan juga bentuk perlindungan kepada si istri? Karena yang kita sinyalir atau mungkin dari beberapa pendapat, kenapa yang diangkat masalah haknya, masalah yang terkait duit, terkait nafkah itu yang digembar-gemborkan. Dan kenapa tidak caranya itu sendiri itu juga bentuk perlindungan kepada perempuan? Kenapa tidak seperti itu? Tanggapan dari Pak Andi. Terima kasih Pak. Perceraian bagi perempuan yang diputuskan oleh hakim menurut saya itu termasuk bagian dari perlindungan perempuan. Kenapa? Karena fakta-fakta banyak ditemukan bahwa sebab-sebab dari perceraian itu diantaranya adalah ketidakbertanggungjawaban suami. Yang pertama. Ada juga yang lebih parah lagi, adanya tindakan melalui istri, dan ada yang lebih parah lagi KDRT. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, tentu akan menjolimi si perempuan dan akan memperparah risiko yang dialami oleh perempuan. Maka ibarat orang tersebut listrik itu pihak ketiga itu harus memukul dengan kayu supaya terlepas dari sentuhan. Nah, itulah posisi hakim agar tidak berkelanjutan penderitaan yang dialami oleh perempuan. Nah, maka diputuslah perempuan untuk bercerai. Jadi seperti semacam harus dilakukan oleh hakim atau wajib gitu ya? Iya, sepanjang selalu pembuktian itu ditemukan fakta-fakta bahwa begitu banyak kerugian bagi perempuan jika perceraian tidak diputuskan. Oke, Pak Andi ini dikenal sebagai Raja Pantun. Ada pantun untuk masalah itu enggak? Atau susun dulu? Langsung lagi. Ini Bu, sebelum Pak Andi menyusun pantun, ini saya tanya kepada Bu Sri dulu terkait dengan apakah perceraian itu, hakim ketok palu cerai dari suami istri itu juga merupakan bentuk kepada perlindungan perempuan. Dalam ini baik itu cerai yang diajukan oleh istri sendiri maupun cerai yang diajukan oleh si suami. Gimana Bu Sri menanggapi hal itu? Ini maksudnya dengan hak-haknya ya Pak ya? Bukan, intinya hak yang sudah dibicarakan tadi itu kan terkait dengan nafkah, sudah kita bicarakan masalah itu kan pasca caranya seperti apa, sudah dibicarakan oleh teman-teman yang lain. Ini terkait dengan caranya sendiri itu, ini apakah sebagai bentuk perlindungan atau malah pemaksaan terhadap karena ada alasan, karena ada terbukti juga ada seperti itu. Ini soalnya terkait dengan perlindungan perempuan dan anak itu gitu. Ya.
Jadi perceraian itu kan sebenarnya puncak dari permasalahan rumah tangga ya, baik itu yang diajukan oleh si suami maupun yang diajukan oleh istri. Jadi kan dua-duanya itu sama-sama mempunyai hak. Siapa yang merasa bahwa rumah tangganya itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi, dipertahankan lagi dengan alasan-alasan yang dimiliki, tentu saja kita sebagai hakim nanti menilai alasan-alasan itu sesuai dengan alasan perceraian apa tidak. Jadi baik istri maupun suami itu sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan perceraian. Sekalipun itu punya hak, sebenarnya perceraian sendiri itu buat suami maupun istri itu adalah sesuatu masalah yang sangat berat. Tapi yang sangat berat itu diambil keputusannya untuk memilih berpisah dari pasangannya, karena barangkali dengan berpisah itu, dengan bercerai itu masalah, mengurangi sedikit masalah dalam penderitaan dalam rumah tangganya, sehingga istri pun berhak untuk mengajukan gugatan cerai sekalipun itu berat gitu ya. Itu dia merasa punya jalur untuk mengakhiri penderitaannya gitu. Jadi dia dihargai haknya, bukan hanya suami aja. Jadi istri pun berhak untuk mengajukan gugatan cerai untuk mengakhiri rumah tangganya, walaupun itu sebenarnya adalah pilihan yang sangat berat dan juga mungkin pilihan yang terbaik dari yang terburuk gitu ya. Jadi walaupun itu sesuatu yang berat, dia mempunyai saluran untuk mengakhiri rumah tangganya. Dia merasa dilindungi dengan adanya perceraian tersebut, dengan dia diberi hak untuk mengajukan gugatan perceraian. Apa itu barangkali yang dimaksudkan? Ya, sudah ngomong panjang ya sudah itu memang. Ya, barangkali Oke, terima kasih Bu Sri. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh hakim itu intinya adalah bentuk perlindungan kepada masyarakat kita, orang kan ya. Ya. Banyak sekali yang terjadi, ada yang kurang setuju, banyak cerai atau banyak dispensasi. Padahal itu justru merupakan perlindungan kepada si yang mau bercerai. Kalau hari ini kalau ada yang dispensasi mungkin si anaknya sendiri. Hakim kan berbuat itu untuk melindungi mereka. Ya. Nah, kadang-kadang itu ada yang salah persepsi seperti itu. Iya. Kok pengadilan agama itu tukang menceraikan orang? Tukang menceraikan, tukang memberi keringanan umur, mau nikah, padahal umurnya belum saatnya. Ya. Dia kan kalau nggak diizinkan atau nggak diringankan umurnya kan bisa jadi malah rusak, nggak melindungi si anak. Nah, itu bisa begitu tuh ya. Bisa. Ya. Makasih. Pak Andi sepertinya sudah punya pantun yang luar biasa sebagai penutup. Ini pantunnya seperti apa? Kita dengarkan bersama dari pantun yang akan disampaikan oleh Pak Andi. Baik, terima kasih. Nah, di kamera itu. Jika bunga tak ada rasa untuk kesini, Cakep. ditanam batang yang baru saja. Cakep. Jika wanita terus terzolimi, kebenaran agama adalah solusi. Yang cerai atau yang nafkah Pak ya? Iya. Ada lagi pantunnya? Untuk dulu Pak. Besok lagi. Itu mikirnya sudah lama. Oke, terima kasih kepada semua dan yang para hakim di sini. Terima kasih saya sampaikan luar biasa dari Sleman jauh-jauh datang ke sini Pak. Ada 5 orang rombongan ini pemirsa. Ada 5 orang rombongan dari PA Sleman ke sini untuk berdiskusi kita. Cuma ada satu
hakim Keluarga dari DKI Sleman, Pak. pihak kita, pihak Wonosari, saya sendiri dan juga Pak Wakil. Cuma ada 3 orang hakim, yang lainnya adalah kunjungan ke sini dan berbicara tentang mendiskusikan masalah seperti ini. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi kepada saudara semua, Anda semua, para pihak yang akan berperkara. Ini menjadi inspirasi saudara dan mungkin menjadi rujukan kepada yang lain, menjadi motivasi untuk mengembangkan keilmuan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.